Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu membuat video ini penjelasan mengenai mata dan alat optik karena pembelajaran kita kemarin beberapa kali itu kurang maksimal. Jadi mohon didengarkan supaya kalian bisa mengerti. Oke, materi kita kemarin tinggal mata dan optik yang belum Ibu jelaskan secara maksimal. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas atau penjelasan sedikit mengenai mata. Ini adalah gambar penampang mata. Mungkin kalau di LKS-nya kurang lengkap, kalian bisa menambahkannya. Yang pertama itu ini adalah sklera. Nah, sklera itu fungsinya adalah menjaga bentuk bola mata, mempertahankan bola mata, serta melindungi bagian mata. Lalu di sini ada yang namanya iris. Nah, iris ini fungsinya adalah untuk memberi warna pada mata. Selain itu, iris juga berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang memasuki mata. Kemudian ada yang namanya kornea. Kornea ini fungsinya untuk memperkirakan cahaya yang masuk ke dalam mata. Ada juga yang namanya pupil. Pupil ini adalah celah agar cahaya bisa masuk ke dalam lensa mata. Di depan pupil ada yang namanya aqueous humor. Aqueous humor itu berupa cairan yang fungsinya untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Di belakang pupil ada yang namanya lensa mata. Lensa ini fungsinya untuk mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan yang ada di depan lensa. Di samping lensa ada yang namanya otot siliaris. Otot ini fungsinya untuk memfokuskan lensa. Kemudian di belakang lensa itu ada vitreous humor. Ini fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Nah, ini ada satu titik namanya bitik buta. Ini fungsinya untuk mengarahkan mata dan optik. Lalu ini adalah saraf optik dan pembuluh darah. Kemudian ada yang namanya retina. Retina ini yang warnanya kuning. Fungsinya adalah untuk menangkap bayangan. Fungsinya adalah untuk menangkap bayangan atau cahaya yang selanjutnya nanti akan diolah sehingga kita bisa melihat sesuatu itu dengan jelas. Lalu ini namanya koroid. Koroid ini adalah membran yang berwarna coklat tua yang terletak di antara sklera dan retina. Ini kan sklera, ini retina. Tengah-tengahnya adalah koroid. Fungsinya adalah untuk menyuplai darah dan nutrisi ke retina dan seluruh bagian mata. Berarti pasokan makanan. Nah, di dekat retina, di depan retina ini ada yang namanya bintik kuning. Bintik kuning ini fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Nah, saat ini yang tadi saraf optik, ini fungsinya untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju otak. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh mata itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lanjut kita ke daya akomodasi mata. Apa sih daya akomodasi mata? Daya akomodasi mata adalah kemampuan mata untuk mencembungkan dan memipihkan mata. Ini adalah gambar dari mata. Kalau kita melihat benda yang jauh, dia akan memipih. Sementara kalau melihat benda yang terlalu dekat, dia akan mencembung. Ini beda gambarnya. Kemudian kita lanjut ke cacat mata, yaitu ketidakmampuan mata melihat suatu objek.
Cacat mata itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Artinya dia tidak dapat melihat benda jauh. Kenapa? Karena bayangan jatuh di depan retina. Sehingga mata itu tidak dapat memipih atau tipis. Dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa negatif atau cekung. Rumusnya P sama dengan negatif 100 dibagi PR. PR itu adalah titik jauhnya. Ini adalah gambar bayangan jatuh di depan retina. Harusnya kan jatuhnya di sini, di retina. Tapi karena dia rabun jauh, maka jatuhnya di depan retina. Nah, kalau hipermetropi adalah kebalikannya, yaitu rabun dekat. Berarti dia tidak dapat melihat benda dekat. Bayangannya jatuh di belakang retina, sehingga membuat lensa mata itu tidak dapat mencembung. Dapat ditolong dengan kacamata berlensa positif atau cembung. Lensa positif itu cembung ya, kalau misalnya negatif itu cekung. Rumusnya pH. P adalah kekuatan lensa, H adalah hipermetropi. pH sama dengan 100 dibagi S. S adalah jarak baca normal. Kalau tidak di dalam soal tidak ada angkanya, berarti pasti 25. Dikurang 100 per pp. pp itu adalah titik dekat mata. Ini adalah gambarnya, bayangan jatuh di belakang retina. Yang ketiga adalah mata tua atau presbiopi. Biasanya diderita oleh orang yang sudah tua atau lanjut usia. Itu disebabkan karena otot matanya sudah mulai mengendur. Dapat ditolong dengan menggunakan kacamata bifokal atau lensa rangkap. Kalau rangkap berarti ada 2 lensa. Ada lensa cekung yang adanya di atas dan lensa cembung yang adanya di bawah. Dan yang terakhir adalah astigmatisme. Silinder, mata silinder. Itu disebabkan karena lengkungan kornea tidak merata, sehingga dia tidak dapat melihat garis vertikal dan horizontal secara bersamaan. Ditolong dengan menggunakan kacamata silinders. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini saya hapus dulu. Nah, seorang penderita rabun jauh memiliki titik jauhnya itu 75 cm. Jika ia ingin melihat benda sangat jauh dengan jelas, berapa kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Nah, karena ini rabun jauh, berarti dia miopi. Berarti kita langsung tulis diketahui. Miopi itu PR ya, titik jauh berarti yang diketahui PR. PR adalah 75 cm. Yang ditanya adalah kekuatan lensa, yaitu P. Boleh PM, M itu miopi, boleh P saja. PM ya lah ya. Berarti rumusnya itu PM sama dengan negatif. Kenapa negatif? Karena dia dibantu dengan lensa negatif atau cekung. Negatif 100. Nah, baginya miring ya. Kalau biasa di papan tulis kan di bawah garisnya. Ini miring ya. Per PR. PM sama dengan negatif 100. Negatif 100 dibagi PR-nya berapa? 75. Nah, boleh dibagi langsung atau kita sederhanakan. 100 dibagi berapa? Coba kita. Kalau 100 dibagi 25 itu adalah 4. 75 dibagi 25 itu 3. Nah, seperti ini saja boleh. Berarti jawabannya negatif 4/3 dioptri. Selesai ya, gampang. Kemudian kita lanjut ke alat optik. Nah, alat optik ini itu berfungsi sebagai alat bantu penglihatan yang berguna untuk mengamati benda-benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Yang pertama ada kamera. Kamera ini cara kerjanya hampir sama dengan data. Bedanya itu dalam memfokuskan bayangan. Jika kamera mengubah jarak untuk memfokuskan bayangan, maka itu dengan cara mencembung dan memipihkan mata.
Bayangannya juga sama, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua adalah loop. Loop ini menggunakan lensa cembung. Kalau cembung berarti lensa positif. Bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Rumusnya ada dua. Kalau berakomodasi, M sama dengan Sn per F ditambah 1. Sn itu adalah jarak baca normal, biasanya 25 cm, F adalah fokus. Dan tak berakomodasi, itu M sama dengan Sn dibagi F. Bedanya di angka 1. Yang ketiga adalah mikroskop. Fungsi mikroskop itu melihat benda kecil. Dia ada dua lensa positif atau dua lensa cembung, yaitu objektif biasa disingkat OB dan okuler biasa disingkat OK. Bayangannya maya, terbalik, dan diperbesar. Rumus umumnya ada 3. Yang pertama, M sama dengan MOB dikali MOK. Kalau berakomodasi, M sama dengan MOB dikali Sn per FOK ditambah 1. Tak berakomodasi, M sama dengan MOB dikali Sn per FOK. Jadi sama dengan loop. Akomodasi dan tak akomodasi bedanya di angka 1. Kemudian ada teropong. Fungsi teropong adalah untuk mengamati benda yang jauh. Teropong itu biasanya ada 2. Kalau di LKS mungkin 3. Tapi yang biasa keluar itu 2, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Kalau teropong bintang itu ada 2 lensa positif atau 2 lensa cembung. Kalau bumi ada 3 lensa positif, yaitu objektif, okuler, dan pembalik. Bayangan yang dibentuk teropong bintang, maya, terbalik, diperkecil. Kebalikannya dari teropong bumi, maya, tegak, dan diperbesar. Rumusnya untuk mencari perbesaran sama, FOB dibagi FOK. Untuk mencari D atau panjangnya, kalau teropong bintang FOB ditambah FOK. Kalau bumi, FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Dan yang terakhir adalah periskop. Periskop ini adalah teropong yang ada di kapal selam untuk melihat benda-benda saat kita berada di kapal selam tanpa kita keluar dari kapal selam tersebut. Periskop memiliki 2 lensa positif dan 2 buah prisma siku-siku sama kaki. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Ini saya hapus dulu biar kita hitung sama-sama. Oke. Seorang dengan mata normal memiliki titik dekat 25 cm. Ia mengamati sebuah benda dengan loop 20 dioptri tanpa akomodasi. Tentukan perbesarannya. Oke, kita tulis dulu. Diketahui titik dekat mata berarti Sn sama dengan 25 cm. Mengamati sebuah benda dengan loop. Oke, loop 20 dioptri. Dioptri itu adalah satuan dari kekuatan lensa. Kekuatan lensa P 20 dioptri tanpa akomodasi. Oke, tentukan berarti yang ditanya perbesaran bayangan dan perbesaran jika akomodasi. Kita jawab dulu yang pertama. Anggap saja A. M ya. Dijawab. Nah, tanpa akomodasi. Kita pakai rumus loop. Rumusnya adalah M sama dengan Sn dibagi F ditambah 1. Oke. Tidak ada F. Berarti kita harus mencari F. Cara mencarinya bagaimana? Ingat, rumusnya adalah P sama dengan 100 per F. Ini rumusnya ya. Kalau ini dalam keadaan sentimeter. Kalau dalam keadaan meter tuh P sama dengan 1 per F. Karena kita ini sentimeter, maka rumusnya 100 per F. Kenapa beda, Bu?
Meter ke senti kan turun 2 tangga, makanya nilainya 2. Oke. Berarti P sama dengan 100 dibagi 20. Berapa 100 bagi 20? 5. Salah nih, F. Berarti F-nya sama dengan 5. Kita tulis ya di sini. Berarti M sama dengan SN-nya berapa? 25 dibagi 5 ditambah 1. Pembagian dengan tambah menang pembagian ya, jadi pembagian dulu. 25 bagi 5 berapa? 5. 5 tambah 1, 6. Itu jawabannya 6. Yang akomodasi. Kalau tak akomodasi enggak pakai tambah 1 ya, berarti ini salah nih. Berarti SN per F saja. Berarti 25 bagi 5, 5. Berarti jawabannya 5 kali. Itu yang M. Lalu kita ke M yang akomodasi. Nah, ini baru nih. M akomodasi itu rumusnya SN dibagi F ditambah 1. Nah, sama dengan yang tadi. SN-nya berapa? 25. F-nya berapa? 5. Ditambah 1. 25 dibagi 5, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi jawabannya 6 kali. Oke, sampai di sini. Nanti saya akan kirimkan soal ulangan hariannya dalam bentuk file. Saya kirimkan ke masing-masing perwakilan kelas. Silahkan dikerjakan di kertas folio bergaris dan dikumpulkan pada tanggal 12 ya. Pada tanggal 12 atau 13. Nah, silahkan pilih. Kalau udah selesai, langsung dikumpulkan saja di atas meja saya supaya tidak hilang. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.